Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H0320002, kelas pendidikan biologi C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme gutasi atau pengecapan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mekanisme dari pengecapan ini, alangkah lebih baik kita mengetahui alat indera apa yang berperan dalam mekanisme pengecapan ini. Di mana yang berperan yakni ada lidah. Lidah di sini merupakan organ pengecap dan pada lidah terdapat reseptor untuk rasa. Reseptor ini peka terhadap stimulus dari zat-zat kimia sehingga disebut kemoreseptor. Reseptor tersebut adalah kuncup-kuncup pengecap atau taste buds, dan pengecapan sendiri merupakan fungsi utama dari taste buds. Taste buds itu dapat kita lihat dia seperti ini bentuknya. Sehingga indera pengecapan memungkinkan kita merasakan tekstur makanan, baik itu lembut atau kasar, zat-zat yang terkandung dalam makanan, serta rasa dari makanan itu sendiri. Dan kuncup-kuncup pengecap ini ada yang tersebar dan ada pula yang berkelompok dalam tonjolan-tonjolan epitel yang disebut sebagai papila. Dan dari gambar yang tertera dapat kita lihat terdapat 3 macam papila pada lidah, yang mana ada papila foliate ini, kemudian di mana papila foliate ini dia terdapat pada pangkal lidah bagian lateral. Kemudian ada papila fungiformis yang ada pada bagian interior, dan ada juga papila circumflata yang melintang pada pangkal lidah. Sebenarnya papila foliate itu juga disebut sebagai papila foliformis yang tertera pada gambar ini. Dan mengenai kemampuan reseptor pada indera pengecapan sendiri terbagi atas 5, yang dimana ada rasa manis, yang dimana rasa manis ini berasal dari beberapa tipe zat kimia yang mencakup gula, kemudian ada alkohol, aldehid, keton, amida, ester, dan beberapa asam amino serta beberapa protein kecil. Kemudian yang kedua ada rasa asam yang disebabkan oleh asam, yakni konsentrasi ion hidrogen dan intensitas sensasi asam ini hampir sebanding dengan logaritma konsentrasi ion hidrogen. Artinya, semakin asam suatu makanan, semakin kuat pula sensasi asam yang akan terbentuk. Kemudian yang ketiga ada asin yang dihasilkan dari garam yang terionisasi, terutama konsentrasi ion natrium. Kemudian yang terakhir selanjutnya ada rasa pahit, di mana rasa pahit bisa dirasakan dari obat-obatan. Kemudian karena ada 5 indera pengecap, yang satunya lagi itu ada rasa umami, di mana rasa ini dominan ditemukan pada L-glutamat yang terdapat pada ekstrak daging dan keju. Walaupun pada gambar yang tertera ini ada 4 kemampuan reseptor pada indera pengecap, tapi secara keseluruhan itu ada 5, yakni ada rasa asam, asin, manis, pahit, dan juga rasa umami.
Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme pengecapan, di mana makanan ataupun minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung saraf. Di mana yang dirangsang di sini adalah ujung-ujung saraf pengecap. Selain itu, rangsangan tersebut akan diteruskan saraf pengecap di otak. Lalu otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan dan minuman tersebut. Jadi dapat kita ketahui mekanismenya itu, misal apabila kita makan makanan yang manis, maka rasa dari makanan tersebut akan menempel pada lubang perasa. Di sini ada rambut. Kemudian jika makanan tersebut rasanya manis, maka dia akan menyentuh tastebat ini pada tipe 2. Yang warna merah ini dia akan menyentuh reseptor ini. Kemudian setelah disentuh, ini akan terjadi depolarisasi sampai ke sistem saraf, di mana informasi tersebut akan dibawa ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan bahwa rasa ini itu manis. Jadi di sini ada beberapa tipe reseptor yang dapat kita lihat, di mana untuk tipe 1 itu rasanya asin, yang warna biru di sini rasanya asin. Kemudian ada tipe 2 yang warna merah itu rasanya itu ada manis, pahit, dan umami. Serta yang warna ungu di sini itu ada asam. Dan kemudian yang warna hijau ini adalah stem cell yang berfungsi membentuk sel-sel yang di atasnya, yakni dapat membentuk kuncup pengecap ataupun membentuk sel-sel reseptor pengecap. Di mana sebenarnya dalam satu kuncup pengecap itu sendiri terdapat semua reseptor seperti pada gambar ini. Jadi itulah mekanisme pengecapan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.